Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Sahabat Vincentian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam Renungan Harian Vincentian. Saya akan membacakan kutipan dari bagian dari Injil hari ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus meletakkan kepada kita semua sebuah kriteria yang ia tetapkan kepada mereka agar pantas disebut sebagai pengikutnya. Seringkali kita sebagai orang Kristen menganggap bahwa perjalanan iman itu sebagai sebuah pendakian menuju kepada Tuhan sendiri. Hal itu benar. Tetapi ada satu hal utama yang tidak bisa kita lupakan, bahwa proses untuk sampai pada Tuhan itu sendiri adalah proses bertumbuh bersama Dia. Memikul salib itu juga salah satu dari bagian bertumbuh di dalam iman. Menyangkal diri, salah satu bagian dari proses bertumbuh pula. Karena bisa saja kita menganggap bahwa mengikuti Yesus harus menjadi seperti seorang pahlawan. Tidak demikian. Dalam renungan saya melihat dan mengalami juga bahwa proses bertumbuh adalah proses jatuh bangun. Proses di mana kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita frustasi dalam mengikuti Tuhan. Karena ada banyak tantangan, godaan, cobaan, rintangan yang seringkali menghambat kita untuk bertekun setia kepada Dia. Tetapi para saudara, jika seorang Kristiani mampu menghargai proses bertumbuh ini, dia sungguh-sungguh dapat bertumbuh dan menjadi matang dalam hidup rohani. Dan ini yang paling penting, inilah kedewasaan seorang Kristiani. Bertumbuh dengan setia bersama Kristus, tidak anti terhadap kegagalan, kejatuhan, tetapi berani bangkit dan tidak pernah kehilangan harapan bahwa di depan, meskipun salib itu masih berat, meskipun perjalanan kita masih panjang, tetapi kita tahu kesetiaan kepada Dia itulah yang menjadi ukuran seseorang pantas disebut sebagai pengikutnya. Para saudara, kalau kita juga merenungkan bacaan pertama hari ini, kita mendengarkan bahwa pada zaman itu, ketika di Mesir terpilih seorang raja baru, dia khawatir karena bangsa Israel ternyata jumlahnya lebih banyak. Untuk itu bagaimana caranya supaya mereka dapat menguasai? Akhirnya mereka menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Mereka ditindas, diperbudak, dijajah. Tapi apa yang terjadi? Penjajahan, penindasan itu justru membuat bangsa Israel jumlahnya menjadi semakin bertumbuh, menjadi semakin banyak. Demikianlah kurang lebih perjalanan kematangan rohani bangsa terpilih. Juga kita semua, para pengikut Kristus. Penindasan tidak akan pernah membunuh iman kita. Tantangan, cobaan, juga bahkan di tengah pandemi saat ini, tidak akan pernah membunuh iman kepercayaan kita kepada Tuhan kalau kita berani setia. Kesetiaan bukan sesuatu yang terlalu tinggi atau sekedar teori, tetapi persis apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini juga. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Menjadi setia berarti juga berpartisipasi dalam misi Kristus, bahkan misi yang paling kecil sekalipun. Mendekatkan diri kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita, memberi bantuan semampu kita, juga adalah salah satu cara untuk setia memikul salib,
juga setia kepada Dia. Para saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan keyakinan bahwa sebesar apapun cobaan dan tantangan yang akan menyerang kita, menyerang iman kita, tetapi kalau kita berani untuk bangkit sekalipun kita jatuh, sekalipun kita frustasi mengeluh terhadap situasi pandemi, situasi apapun, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, maka kita tidak akan pernah patah arang. Kita akan terus beriman kepada Dia, karena kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh, Dia akan bekerja melalui caranya yang kadang-kadang juga tidak mampu kita pikirkan. Tuhan memberkati. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan